Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pratama dengan NIM akhir 185 dari kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Liana MPD dengan judul Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi. Baik, di sini yang saya tangkap ceritanya itu ada beberapa peran yang ada dalam cerita ini. Yang pertama yaitu ada Pak RT, yang kedua itu ada ibu-ibu yang memakai daster warga tersebut, lalu yang ketiga ada Pak Hansip, lalu yang keempat itu ada para suami ibu-ibu atau bapak-bapak, lalu yang kelima itu ada Ibu Jus, gitu ya. Nah, jadi di sini ceritanya itu adalah Pak Hansip itu tinggal atau menjadi sebuah ketua RT. Ada Pak RT yang saya tangkap itu adalah berada di suatu perkampungan yang padat penduduk di perkotaan, di mana jarak antara penduduknya itu berdekatan satu sama lain, bahkan berdempetan. Lalu di sini Pak RT dengan Pak Hansip itu mengarahkan telinganya ke sebuah lorong atau tempat angin, dan dia mendengar suara ada seseorang yang sedang mandi. Tapi yang tujuan utama Pak RT ke sana itu bukan untuk mendengarkan suara dari orang yang mandi tersebut, tetapi adalah nyanyian yang selalu dikumandangkan atau yang dinyanyikan oleh seorang gadis yang ada di tempat tersebut. Lalu pada akhirnya Pak RT tersebut mendengarlah nyanyian yang berasal dari dalam kamar mandi tersebut, dan pada akhirnya Pak RT pun berbicara kepada Hansip, jangan berisik katanya. Nah, seperti itu ya. Lalu di sana Pak RT pun di hari selanjutnya mendapat laporan dari ibu-ibu warga tersebut menghampiri Pak RT, dan ibu-ibu tersebut bilang bahwasanya merasa resah dengan kelakuan yang dilakukan oleh perempuan tersebut di dalam kamar mandi, karena perempuan tersebut setiap mandi selalu menyanyikan lagu, gitu ya, selalu bernyanyi ketika bermandi, sehingga membuat para suami-suami ibu-ibu yang ada di sana mendengarkan nyanyian wanita tersebut, yang akhirnya berdampak pada hubungan di ranjang para ibu-ibu tersebut, yang dikeluhkan katanya sih kurang romantis dan lain-lain. Nah, akhirnya ibu-ibu tersebut melapor ke Pak RT dengan keluhan resah karena ada seorang gadis tersebut yang bernyanyi di kamar mandi setiap kali mandi, karena suaminya itu selalu berpikiran yang tidak-tidak atau berimajinasi dan berhalusinasi dengan berpikiran yang lebih-lebih, gitu ya. Akhirnya Pak RT pun sedikit untuk menenangkan para ibu-ibu yang ada di lingkungan tersebut untuk berkata, sudah, jangan main hakim sendiri, karena itu bukan suatu kesalahan, gitu ya, tapi itu hanya bapak-bapaknya saja yang mungkin berpikiran terlalu berlebihan. Akhirnya Pak RT tersebut pun kembali lagi. Lalu di kemudian hari gadis yang bernama Jus tersebut mandi lagi dan menyanyikan sebuah lagu lagi ketika gadis tersebut mandi, dan para bapak-bapak selalu mendengarkan apa yang dinyanyikan oleh
eh, wanita tersebut, yang akhirnya wanita tersebut tidak disukai oleh ibu-ibu atau warga setempat, khususnya kalangan ibu-ibu. Akhirnya pada suatu hari para ibu-ibu pun datang lagi ke Pak RT dengan mengeluhkan hal yang sama, yaitu ibu-ibunya berkeluh kesah bahwasanya wanita tersebut harus diusir karena sudah membuat resah para ibu-ibu dan mengganggu hubungan keharmonisan antara ibu-ibu dan bapak-bapak warga sekitar. Karena bapak-bapaknya selalu berpikiran dan tidak tiga, akhirnya berdampak kepada keharmonisan di dalam berhubungan rumah tangga. Akhirnya ibu-ibu pun itu marah, mendesak Pak RT untuk mendesak Pak RT untuk mengusir gadis tersebut yang bernama Jus, gitu ya. Akhirnya Pak Hansi pun mau tidak mau mendatangi lah rumah Jus tersebut atau kos-kosan, karena si Jus ini ternyata bertempat tinggal yaitu di sebuah kontrakan atau kos-kosan, gitu ya. Akhirnya didatangi oleh Pak RT dan bertemu langsung oleh gadis yang bernama Jus dan menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh ibu-ibu warga yang mengenakan daster di lingkungan tersebut. Setelah Mbak RT bertemu dengan gadis yang bernama Jus, akhirnya Jus itu pun hanya tersenyum sambil membasahkan lidahnya dan mengangguk-angguk. Dia tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Setelah selesai hal tersebut, kemudian hari ternyata benar wanita tersebut atau gadis yang bernama Jus itu tidak bernyanyi lagi ketika mandi, tetapi bapak-bapak tersebut yang ada di lingkungan tersebut mengetahui jam wanita tersebut mandi dan mendatangi tempat itu lagi untuk mendengarkan suara gemuruh air dan sabun yang ketika itu gadis yang bernama Jus sedang mandi. Akhirnya para ibu-ibu warga di sana pun datang lagi lah ke Pak RT dengan mengeluhkan hal yang sama, yaitu karena gadis yang bernama Jus itu mandi dengan suara gemuruh air dan sabun yang mungkin terdengar begitu jelas, gitu ya. Akhirnya di sana para ibu-ibu mendesak untuk gadis yang bernama Jus itu untuk diusir dari lingkungan atau kampung tersebut. Akhirnya Pak RT mendatangi lagi ke rumah gadis yang bernama Jus untuk meminta Jus meninggalkan lingkungan tersebut atas desakan masyarakat atau ibu-ibu warga sekitar. Akhirnya Jus pun menerima dengan lapang dada, membasahkan bibirnya dan meninggalkan halaman tersebut. Ternyata setelah Jus pun sudah tidak ada seorang, bahkan warga sekitar atau bapak-bapak warga sekitar mengeluhkan bahwasanya kemana Jus, gitu ya. Yang biasanya ada yang bernyanyi mendengarkan gemuruh mandinya gadis yang bernama Jus, ternyata sudah tidak ada lagi. Yang akhirnya itu membuat para istri-istri warga yang ada di kampung tersebut itu marah dan berteriak tolong, tolong, karena suaminya masih memikirkan gadis tersebut, gitu ya. Akhirnya para ibu-ibu pun mengeluhkan lagi kepada Pak RT dan mereka berkeluh kesah bahwasanya suami mereka masih memikirkan yang namanya gadis yang bernama Jus. Akhirnya Pak RT pun pusing 7 keliling untuk mencari solusinya, dan akhirnya Pak RT pun mempunyai solusi, ya untuk mengadakan tempat untuk berolahraga. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.